Hai Sobat BC, siapa nih yang suka belanja online dari luar negeri? Pastinya udah tahu dong kewajiban atas barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia dikenakan bea masuk dan PDRI. Nah, pas banget nih, kali ini kita akan bahas secara tuntas dan jelas terkait tata cara perhitungan bea masuk dan PDRI barang kiriman. Sobat BC, ketemu lagi di Customs Time dengan saya, Rika. Oke teman-teman, sebelum kita simulasikan perhitungannya, ada komponen-komponen yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu nilai pabean, yaitu harga transaksi dikalikan dengan nilai dasar pengenaan bea masuk. Nah, harga transaksi sendiri ini adalah penjumlahan antara cost, insurance, dan freight. Nah, yang kedua, kita harus tahu dulu NDPBM, yaitu nilai dasar pengenaan bea masuk, atau biasanya juga kita sebut kurs pajak. Nah, kurs pajak ini diterbitkan setiap hari Rabu dan berlaku selama sepekan. Apabila teman-teman bingung, bisa juga dicek di www.beacukai.go.id. Yang ketiga, yaitu nilai impor. Nilai impor adalah penjumlahan dari nilai pabean dan bea masuk. Nah, nilai impor ini sendiri dijadikan dasar untuk perhitungan PDRI-nya, teman-teman. Oke, di bagian ini kita bisa tarik kesimpulan, rumus bea masuk adalah nilai pabean dikalikan NDPBM dikalikan dengan persentase tarif bea masuk. Dan yang kedua, rumus PDRI yaitu nilai impor dikalikan persentase tarif pajak. Sobat BC, tadi kan kita sudah bahas komponen perhitungannya. Nah, sekarang kita bahas tentang ketentuan perhitungannya sesuai dengan PMK 199/PMK 10/2019. Untuk ketentuan perhitungan bea masuk dan PDRI barang kiriman, yang pertama, barang kiriman yang nilainya kurang dari sama dengan 3 USD, maka bebas bea masuk nih Sobat BC. Tidak dipungut PPh, tapi tetap kena PPN 10% ya. Selanjutnya, barang kiriman yang nilainya di atas 3 USD sampai dengan 1.500 USD, maka tarif bea masuknya adalah 7,5%, tidak dipungut PPh, dan dikenakan PPN 10%. Yang terakhir, untuk barang kiriman yang nilainya di atas 1.500 USD, maka akan berlaku tarif umum atau sesuai dengan yang ada di buku tarif kepabeanan Indonesia. Nah, untuk melindungi produsen dalam negeri, ketentuan-ketentuan tadi tidak berlaku untuk 3 jenis barang ini, teman-teman. Yang pertama tas, yang kedua produk tekstil, dan yang terakhir untuk alas kaki. Berapapun nilai barang dari barang-barang tersebut, maka akan dikenakan tarif umum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita hitung bareng-bareng. Soal nomor 1. Kak Tom membeli aksesoris HP dari luar negeri dengan harga barang sesuai invoice sebesar 2 USD. Biaya pengangkutan udara sesuai airway bill 6 USD dan asuransi yang dibayarkan 2 USD. Asumsikan kurs pajak yang berlaku pada saat penetapan 1 USD sama dengan Rp15.000. Jadi, karena nilai barang kurang dari 3 USD, maka bea masuknya dibebaskan. PPh-nya tidak dipungut, tapi tetap kena PPN 10%. Yuk kita jumlahin dulu CIF-nya. 2 USD ditambah dengan 2 USD ditambah dengan 6 USD. Kita dapatkan 10 USD. Selanjutnya kita hitung nilai pabeannya. Nilai pabean kita dapat dari penjumlahan CIF dikali dengan kurs pajak pada saat penetapan, yaitu 10 USD dikalikan Rp15.000. Kita dapatkan nilai pabean Rp150.000. Nah, bea masuk sudah kita jelaskan di atas tadi bahwa pada kasus ini bea masuk dibebaskan. Selanjutnya kita hitung tentang nilai impor. Nilai impor kita dapat dari penjumlahan nilai pabean dan bea masuk. Nilai pabean Rp150.000 ditambah dengan bea masuk Rp0. Jadi nilai impor sama dengan Rp150.000. Yang terakhir kita hitung PPN-nya. Nah, PPN kita dapat dari persentase tarif PPN dikalikan nilai impor, yaitu 10% dikalikan Rp150.000 sama dengan Rp15.000. Kesimpulannya, total bea masuk dan PPN yang harus dibayarkan yaitu
Rp15.000. Contoh soal yang kedua. Pak Asoy membeli hiasan dinding dari luar negeri dengan harga barang sesuai invoice sebesar FOB 10 USD. Biaya pengangkutan udara sesuai airway bill 15 USD. Asuransi yang dibayarkan 2 USD. Diasumsikan kurs pajak yang berlaku pada saat penetapan 1 USD sama dengan Rp15.000. Jadi, karena range nilai barang lebih dari 3 USD sampai dengan 1.500 USD, maka tarif bea masuk sama dengan 7,5%. PPh tidak dipungut dan PPN 10%. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu CIF. Totalnya adalah 27 USD. Kita cari terlebih dahulu nilai pabeannya dengan mengalihkan kurs dengan penjumlahan CIF. Kita dapatkan nilai pabean sama dengan Rp405.000. Selanjutnya kita hitung bea masuknya dengan mengalihkan persentase bea masuk dengan nilai pabean. Hasilnya adalah Rp30.375, dibulatkan Rp31.000. Selanjutnya kita hitung nilai impornya dengan menjumlahkan nilai pabean dan bea masuk. Kita dapatkan Rp436.000. Yang terakhir kita hitung PPN-nya. 10% dikalikan dengan nilai impor. Kita dapatkan Rp43.600 atau dibulatkan menjadi Rp44.000. Kesimpulannya, total bea masuk dan PPN yang harus dibayarkan yaitu Rp75.000. Contoh soal yang ketiga. Bu Santi belanja online sebuah sepatu dari luar negeri seharga 100 USD. Biaya pengangkutan udara sesuai airway bill 10 USD. Dan asuransi sebesar 10 USD. Kita asumsikan kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran adalah Rp15.000. Karena barang yang dibeli oleh Bu Santi masuk HS Code nomor 6402.20.00 atau termasuk dalam 3 barang khusus, maka tarif bea masuk dan PDRI berlaku umum, yaitu tarif bea masuk sama dengan 30%, PPN sama dengan 10%, dan PPh 10%. Nah, selanjutnya kita hitung penjumlahan antara cost, insurance, dan freight-nya. Kita dapat 120 USD. Selanjutnya kita bisa hitung nilai pabeannya. Kita dapatkan 1,8 juta. Selanjutnya kita hitung bea masuknya. Tarif bea masuk dikalikan dengan nilai pabean kita dapat Rp540.000. Lalu kita hitung nilai impor dengan menjumlahkan nilai pabean dan bea masuk. Kita dapatkan Rp2.340.000. Yang terakhir kita hitung PDRI-nya, yaitu berupa PPN dan PPh. PPN kita dapatkan 10% dikalikan nilai impor, yaitu Rp234.000. Selanjutnya kita hitung PPh-nya, 10% dikalikan nilai impor, kita dapatkan Rp234.000. Kesimpulannya, total bea masuk dan PDRI yang harus dibayarkan yaitu Rp540.000 ditambahkan Rp234.000 ditambahkan Rp234.000, yaitu Rp1.008.000. Nah, Sobat BC, itulah pembahasan kita tentang tata cara perhitungan bea masuk dan PDRI barang kiriman. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa di video informatif selanjutnya.